Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Tresna Dwi Puja dari kelas Administrasi Publik 2021 dengan NIM 210211051 dalam UAS Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Siti Qodariah S.S.M. Hum. Saya akan menjawabnya melalui video presentasi ini. Baik, untuk soal yang pertama yaitu penulisan nama gelar. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya gelar biasanya ditulis sebelum atau sesudah nama seseorang. Kemudian di antara nama dan gelar wajib diberikan tanda koma sebagai penghubung keduanya. Kemudian bila seseorang menyandang gelar lebih dari satu, maka gelar berikutnya juga harus diberi tanda koma. Dari soal berikut dapat kita lihat perbaikannya. Yang pertama, Sri Mulyani Indrawati, S titik E titik, M titik SC titik, PH titik D titik. Kemudian yang B, Prof titik, Doktor titik, Dokter titik, Mariadi, M titik Kes titik. Yang selanjutnya Prof titik, Dr titik, Dokteranda titik, Sri Suwitri, M titik SI. Yang selanjutnya Cahya Andini, S titik A titik P titik. Dan yang terakhir Kirana Sapitri, M titik Hum titik. Untuk soal yang nomor 2 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan karya ilmiah dan skripsi. Karya ilmiah merupakan tulisan yang bersifat argumentatif yang didasarkan pada hasil penelitian, kajian teoritis seseorang dan harus disusun mengikuti langkah-langkah ilmiah. Karya tulis ilmiah juga dapat diartikan sebagai karangan yang menyajikan gagasan atau argumen keilmuan berdasarkan fakta yang ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Adapun skripsi merupakan suatu karya tulis ilmiah yang berdasarkan hasil penelitian dan tugas lapangan atau studi kepustakaan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku sesuai dengan bidang studinya guna memperoleh gelar akademik S1. Kemudian di nomor 3, sebutkan manfaat dari menulis karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Kemudian, terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya, dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Kemudian, berkenalan dengan kegiatan kepustakaan, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Selanjutnya, adanya kepuasan intelektual, kemudian turut memperluas mencari bahan bacaan, katalog, judul buku. Kemudian yang di nomor keempat, jelaskan kembali mengenai yang pertama, jarak kertas atau margin. Dalam penulisan skripsi, kaidah yang digunakan adalah pada sisi atas margin setebal 3 cm dari tepi kertas, kemudian di sisi kiri setebal 4 cm dari tepi kertas. Pada sisi bawah 3 cm dari tepi kertas dan pada sisi kanan 3 cm dari tepi kertas. Kemudian untuk bagian yang B, jenis huruf, ukuran huruf, dan jarak pengetikan atau spasi dalam isi skripsi. Jenis huruf yang digunakan dalam skripsi adalah jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasi 1,5. Kemudian bagian C
isi, jarak spasi, jumlah kata atau karakter, dan kata kunci dalam abstrak. Pada abstrak, penulisan bahasa asing atau bahasa ilmiah harus ditulis bercetak miring atau menggunakan jenis huruf italik. Kemudian jarak spasi yang digunakan adalah 1. Selanjutnya, jumlah kata dalam abstrak berkisar antara 100 sampai 150 kata. Penulisan kata kunci ditulis di bagian bawah yang terpisah dengan paragraf. Kata kunci dipisah dengan tanda koma dan memiliki jumlah sekitar 3 sampai 5 kata. Kemudian ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya untuk bagian D yaitu teknik penulisan nomor halaman. Pada dasarnya, teknik penulisan nomor halaman pada skripsi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pada halaman bagian awal, penomoran awal skripsi mulai dari halaman judul atau halaman sesudah sampul sampai dengan daftar lampiran menggunakan angka Romawi kecil. Kemudian, halaman judul dan halaman persetujuan pembimbing tidak diberi nomor urut halaman, tetapi diperhitungkan sebagai halaman 1 dan halaman 2. Kemudian, halaman abstrak sampai dengan halaman lampiran diberi nomor dengan angka Romawi kecil yang merupakan kelanjutan dari halaman judul dan halaman persetujuan pembimbing. Selanjutnya, nomor halaman diletakkan pada jalur bawah tengah berjarak 3 spasi dari margin bawah. Pada bagian inti, penomoran mulai dari bab 1 atau pendahuluan sampai dengan terakhir atau simpulan dan saran menggunakan angka Arab. Diletakkan pada plus sebelah kanan berjarak 3 spasi dari margin atas atau baris pertama teks pada halaman itu, dan angka terakhir nomor halaman itu lurus dengan margin kanan. Kemudian, pada tiap halaman yang bertajuk, mulai dari bab 1 sampai dengan terakhir, nomor halaman diletakkan pada plus bawah persis di tengah-tengah berjarak 3 spasi dari margin bawah. Kemudian, nama tabel ditulis di atas tabel, nama gambar ditulis di bawah gambar dengan penomoran diawali nomor bab, dilanjutkan nomor urut tabel atau gambar. Kemudian pada bagian akhir, pembagian nomor halaman pada bagian inti skripsi diletakkan. Yang pertama, penomoran bagian akhir skripsi mulai dari daftar pustaka sampai dengan lampiran menggunakan angka Arab diletakkan pada plus atas sebelah kanan berjarak 3 spasi dari margin atas atau baris pertama teks pada halaman itu, lurus dengan margin kanan. Kemudian pada setiap halaman yang bertajuk mulai dari daftar pustaka sampai dengan lampiran nomor halaman diletakkan pada plus bawah persis di tengah-tengah, berjarak 3 spasi dari margin bawah. Dan yang terakhir, penomoran halaman bagian akhir ini merupakan kelanjutan nomor halaman bagian inti. Untuk bagian E yaitu plagiarisme. Plagiarisme merupakan suatu bentuk peniruan, penjiplakan, atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain, dan menjadikannya seolah-olah seperti karangan dan pendapat pribadi. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena memakai hak cipta orang lain tanpa izin, atau bisa disebut sebagai pencurian hak cipta. Selanjutnya untuk nomor 5 yaitu menjelaskan tentang teknik merujuk kutipan langsung dan tidak langsung. Dalam kutipan langsung sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Pada kutipan langsung pendek, kaidahnya adalah kutipan tidak lebih dari 4 baris. Kemudian kutipan diintegrasikan langsung dalam teks. Kemudian jarak baris kutipan sama dengan jarak baris teks yang ada atau sekitar 2 spasi. Kemudian kutipan diapit dengan tanda kutip. Adapun pada kutipan langsung panjang, kaidahnya yaitu kutipan 4 baris atau lebih, kutipan dipisahkan dengan badan teks, kemudian kutipan berjarak 1 spasi, kutipan tidak selalu menggunakan tanda kutip, kemudian seluruh kutipan diletakkan menjorok ke dalam sekitar 5-7 ketukan, dan yang terakhir, jika terjadi kutipan dalam kutipan, maka gunakan tanda kutip tunggal atau jamak.
Adapun teknik merujuk kutipan tidak langsung, yaitu yang dikutip hanyalah ide pokok bahasa kutipan menggunakan bahasa sendiri. Kemudian kutipan diintegrasikan dalam badan naskah atau teks dengan jarak bagian kutipan sama dengan jarak badan teks lainnya. Kemudian kutipan tidak menggunakan tanda kutip. Untuk nomor 6 yaitu buatlah 2 kutipan langsung, pendek atau panjang. Di sini saya menggunakan sumber dari buku Teori Administrasi Publik. Dari lampiran tersebut, saya membuat kutipan langsung, yaitu bisa dilihat di sini. Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Saya mengutip kutipan dari Syafi'i. Dan untuk kutipan langsung panjang yaitu menurut H. George Frederickson, konsep publik dapat dilihat dalam 5 perspektif, yaitu publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat. Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri. Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili melalui suara. Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain. Namun dalam jumlah yang cukup besar, mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu, posisinya juga dianggap sebagai publik. Dan publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting. Kemudian di nomor 7, buatlah 1 kutipan tidak langsung. Di sini saya mengambil sumber dari buku Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Dari teks di samping saya membuat kutipan tidak langsung seperti berikut. Pender dan Sharpley 2005 mengklasifikasikan strategi menjadi 4 elemen kunci, yaitu misi, analisis strategis, pilihan strategis, dan implementasi strategis. Kemudian untuk di nomor 8 yaitu susun daftar pustaka dari daftar bacaan di bawah ini. Sebelumnya, daftar pustaka sendiri kaidahnya yaitu nama penulis, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit. Akan tetapi ada kaidah penyusunan daftar pustaka menurut APA atau American Psychological Association, yaitu cara penulisannya adalah yang pertama nama penulis, kemudian tahun terbit, kemudian judul buku, dan yang terakhir tempat terbit. Jadi perbedaannya dengan yang biasa adalah pada APA itu tidak menggunakan tempat terbit. Nah, di sini saya dikarenakan yang masih umum digunakan adalah penyusunan dengan kaidah yang biasa, maka saya menyusun daftar pustaka ini dengan menggunakan format nama penulis, kemudian tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit. Baik, dari daftar-daftar berikut dapat kita lihat perbaikannya. Yang pertama, untuk dari teks yang pertama bisa lihat kita perbaikannya, yaitu Sugiono, 2013, penelitian kuantitatif, Jakarta, 2, alfabeta,
Kemudian untuk teks yang kedua, perbaikannya yaitu mulung, L titik J titik 2018 metodologi penelitian kualitatif titik Bandung titik 2 PT Remaja Rosda Karya. Nah, untuk bagian teks yang kedua ini bisa kita lihat bahwasanya nama belakang penulis dijadikan sebagai nama awal dalam penulisan daftar pustaka. Kemudian nama awal dan nama tengah dijadikan sebagai inisial. Untuk teks yang ketiga, karena ini bersumber dari jurnal, maka kaidahnya yaitu yang pertama adalah nama, kemudian tahun terbit, kemudian judul artikel, judul jurnal, kemudian adalah volume jurnal, dan yang terakhir halaman. Kemudian untuk teks yang keempat, karena di sini penulisnya lebih dari satu, maka nama-nama penulis diurutkan berdasarkan urutannya dan menggunakan kaidah yang sebelumnya. Jadi dapat kita tulis menjadi Hardiansyah, Nuperia, Amirullah, W titik, dan Fitriani, D titik 2011 titik kualitas pelayanan publik, konsep, dimensi, indikator, dan implementasinya titik Yogyakarta titik 2 Gava Media. Dan untuk teks yang terakhir perbaikannya yaitu Anisah, Haryono, B titik S titik dan Mindarti, L titik I titik 2020 titik kualitas pelayanan administrasi akademik di perguruan tinggi studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya titik jurnal ilmiah administrasi publik, 6 dalam kurung 2 titik. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab dan saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga ini bisa menjadikan diri saya pribadi khususnya dan juga untuk kita semua untuk bisa lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu. Bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.